Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat bertemu dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, dalam situasi apapun. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesulitan Tuhan memudahkan dan Tuhan memberkati. Mari luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38 yang berjudul Kasihilah Musuhmu. Saya membacakan untuk kita sebagai berikut. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan imbalan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sampai demikian. Yang menjadi tema adalah kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara tentang kasih dari dulu sampai sekarang biasa diucapkan, biasa dipraktekkan, biasa dilakukan. Bahkan orang Israel memahami kasih itu, mengerti kasih itu dengan baik. Oleh karena hukum pertama sampai hukum keempat disimpulkan menjadi kasih terhadap Allah, dan itulah kasih yang terutama. Sedangkan hukum Taurat yang kelima dan sampai ke-10 adalah disimpulkan menjadi kasih terhadap sesama manusia, dan itulah hukum yang kedua dan yang sama pentingnya antara hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mengasihi sesama, semua orang sangat paham dan sangat
ingin melakukan, membalas apa yang sudah dilakukan orang kepadanya. Bahkan ada orang mencatat, kalau ada si A membantu dia 100.000, dia catat sebagai bentuk pengingat, kalau nanti beliau ada ulang atau pesta, nanti akan dibalaskan minimal sebanyak yang dia kasih 100, kalau bisa dilebihi, berhubung dengan waktu yang sudah lama berlalu. Bahkan ada banyak orang berupaya, jangan lebih banyak orang membantu dia sehingga dia berhutang budi terhadap seseorang itu. Ada banyak orang menjaga martabat, kalau orang membantu dia 50.000, dia akan balas 75.000 atau 100.000. Nah, itulah kasih yang dia pahami. Jadi berbicara tentang kasih, ada banyak orang sudah berhasil mempraktekkannya. Bahkan kalau ada anak yang merantau ke sekolah atau mencari pekerjaan, dan ada juga karena menikah, selalu mendapat nasihat dari orang-orang terdekat, katakanlah itu dari orang tua, dari sahabat, atau dari rekan kerja. Dimanapun Anda berada, selalulah berbuat baik, kasihilah diri Anda, kasihilah keluarga Anda, dan kasihilah pekerjaan Anda, kasihilah orang-orang yang mengasihimu, yang memberikan hatinya dan waktunya kepadamu. Nah, dalam manajemen juga, hal itu sangat penting, menjaga para langganan kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kiranya orang-orang yang sudah menjadi teman kita tidak akan pergi lagi, tetapi teman ini menjadi tetap, langganan ini menjadi tetap, dan kita menambah teman yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada juga paham bagi orang Yahudi dan beberapa orang yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam arti apa yang dilakukan orang, bentuk kebaikan dan bentuk kejahatan, terkhusus bentuk kejahatan itu tidak akan dibiarkan, tetapi itu akan dibalaskan supaya tidak terbiasa melakukan, memikirkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, kalau ada orang menampar dengan satu tangan pipi kanan, dia harus ditampar lagi balik dengan pipi kanan. Kalau bisa tampar lagi dengan pipi kiri, supaya tidak berbiasa memikirkan dan melakukan kebaikan. Nah, kalau ditumbuk pakai tangan kanan, tumbuk juga pakai tangan kanan dan balas lagi pakai tangan kiri supaya seimbang seperti itu ya. Nah, itulah paham juga bagi orang-orang Yahudi, artinya kejahatan demi kejahatan itu dibalas supaya tidak ada pembiaran. Yang kedua, ada kehormatan bagi yang dilakukan. Nah, yang ketiga, ada juga paham ya, ada nasihat orang tua kepada anak-anak yang di perantauan. Katanya begini, berusahalah kasih, tapi jaga dirimu, jaga martabatmu, jaga masa depanmu. Tetapi apabila ada orang yang misalnya mau mencelakaimu, apalagi menghabisimu, saya peringatkan dan saya nasihatkan kepadamu, habisi dia duluan. Nah, ada juga seperti itu, ya kan? Artinya sebelum orang melakukan celaka terhadap pribadinya, lebih dahulu dia melakukan celaka kepada orang itu dia melakukan keseimbangan, melakukan pembelaan diri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari beberapa contoh yang saya berikan tadi, saat ini Tuhan memberikan satu pengajaran di luar dari pengajaran yang sering dilakukan oleh manusia, yang jarang diketahui oleh manusia dan jarang juga dinasehatkan oleh manusia, yaitu kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Sebenarnya siapa musuh kita, Bapak Ibu?
Musuh kita adalah perbuatan baik yang tidak berkenan di hati Allah, yang tidak berkenan dengan kebenaran, yang bertolak belakang dengan kebenaran, dan yang mencelakai kita. Itulah musuh kita. Lalu dengan orang yang memusuhi kita gimana? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, kepada orang yang memusuhi kita sebenarnya itu adalah teman kita. Oleh karena dia adalah milik kepunyaan Allah, yang kita sama-sama milik kepunyaan Allah. Tetapi perbuatan dia yang tidak baik itu, itulah sebenarnya musuh kita. Musuh kita yang perlu pribadinya itu kita temani, kita tegur, kita ingatkan, kita nasihati supaya tidak berlama-lama di dalam kesalahan itu, di dalam perbuatan yang tidak baik itu, yang bertolak belakang dengan kebenaran, yang bertolak belakang dengan kehendak Allah, yang bertolak belakang dengan pekerjaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau berbicara tentang kesalahan, semua orang berbuat salah, semua orang berbuat dosa. Sebenarnya kita pada awalnya adalah seteru Allah. Kita adalah musuh Allah. Kenapa? Karena manusia itu melanggar perintah Allah. Dikatakan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Lah, si Adam dimakannya. Jadi itu sebabnya manusia itu jatuh ke dalam dosa, menjadi seteru Allah, dan manusia itu dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, justru karena itu Allah kembali memperdamaikan manusia itu dengan Allah melalui putranya, melalui dirinya sendiri, melalui Yesus Kristus, supaya kita yang berdosa, kita yang salah itu ditebus dan kembali pulih, hubungan manusia itu baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa di antara kita yang ikhlas dicaci? Pasti siapapun, tidak ada yang ingin dicaci oleh siapapun, dan kita pun tidak ingin mencaci siapapun di antara kita. Tetapi tidak jarang kita mendapat caci maki dari orang-orang. Benar atau tidak? Tapi pernahkah kita juga melakukan hal yang sama kepada mereka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita pernah dicaci orang, perasaan kita tentunya akan sakit, tersinggung. Bahkan ada orang yang masuk ke dalam tingkat depresi, stres. Caci itu adalah menimbulkan perkataan yang tidak ada menjadi ada, sehubungan dengan fitnah, begitu ya kan. Tetapi dalam hal ini Tuhan mengingatkan supaya dalam situasi apapun yang dialami ketika kita dicaci, kita selalu berdoa untuk dia. Tapi kira-kira apa doa Bapak, Ibu terhadap orang yang mencaci? Apakah doa kita supaya dia mendapatkan balasan yang setimpal, supaya dia memahami sakitnya perasaan yang kita alami? Apakah doa kita supaya dia cepat meninggal dunia? Atau apakah kita berdoa supaya dia mendapat upah penderitaan yang lain dari yang kita alami, atau yang lain-lain? Tetapi yang pasti Tuhan mengingatkan supaya kita berdoa, dia mendapatkan perubahan, pertobatan, kesadaran untuk menemukan jati dirinya, menjadi pribadi yang suka membantu terhadap sesamanya. Kemudian nasihat firman Tuhan, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana caranya meminta berkat atau doa restu terhadap orang yang mengutuk kita? Nah, ini boleh terjadi kalau Roh Kudus ada dalam setiap pribadi seseorang itu. Kalau Roh Allah ada roh kesabaran, roh penguasaan diri, maka dia bisa meminta berkat dari orang yang sering menyalahkan dia, yang sering mengutuk dia, dengan meminta doa restu, doa berkat,
Selamat-selamat di perjalanan, sukses pekerjaan, dimudahkan rezeki, diberikan panjang umur. Kemudian Tuhan berkata, kalau ada orang yang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipimu yang kiri. Kalau ada yang mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Kalau ada yang meminjamkan kepadamu, berikanlah juga tanpa mengharapkan pengembaliannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berbicara tentang tampar, meminjam, dan meminta. Ini sebenarnya tidaklah arti letterlet dalam arti kepasrahan dan penyerahan tanpa ada pembelaan, karena Tuhan juga meminta pembelaan. Kalau ada salahku, katakanlah. Nah, demikian juga kita dengan apa kira-kira yang diminta oleh orang yang bisa membantu orang. Janganlah kiranya kita jemu-jemu berbuat baik, tetapi tidak dengan pemberian orang yang seberapa dia kasih segitu kembali, kalau tidak dikasih nyawa menjadi taruhan. Tidaklah seperti itu. Artinya upaya pembelaan tetap kita lakukan, tetapi selebihnya adanya keikhlasan, adanya sosial, dan adanya penyerahan kepada Tuhan, bahwa ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kita sudah meminjamkan kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kita tidak boleh menghakimi. Dan selanjutnya dikatakan juga, apa yang kamu inginkan supaya orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Ini suatu takaran, ini menjadi suatu ukuran. Ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain sudah memberikan pengampunan kepada kita. Ketika kita memberikan satu ruang maaf kepada orang lain juga sudah memberikan ruang maaf kepada kita. Ketika ada keikhlasan, maka kita menaburkan keikhlasan untuk menumbuhkan keikhlasan. Kita sudah menaburkan kebaikan untuk menuai beberapa kebaikan kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia adalah perbuatan baik yang diawali oleh Allah sendiri, yang memberikan kasih, yang memberikan pengampunan, yang memberikan keselamatan kepada manusia. Apa yang manusia lakukan terhadap manusia adalah sebahagian kecil keteladanan dari Allah dan bahagian kecil dari pengampunan yang sudah kita terima kepada orang lain. Nah, bagaimana kita mengampuni orang lain? Kalau Petrus berkata, apakah 7 kali? Tapi Yesus berkata 70 kali 7 kali tetap melakukan pengampunan, artinya terus menerus tetap memberikan pengampunan. Ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Ini satu ukuran, ini satu takaran, bahwa apa yang kita lakukan itu akan kembali kita terima. Ini saya sudah pahami. Bukan kepada orang yang kita berikan itu kita menuai, tetapi Tuhan menggantikan, mengizinkan yang lain melakukan lebih lagi, sehingga apa yang kita berikan itu kita tidak kehilangan, dan yang kita berikan itu juga tidak rugi, karena ada kembali yang menggantikan yang keluar itu. Saudara-saudara, saya bertanya kepada kita, apakah di antara kita di sini ada yang punya musuh? Lalu apa yang kita lakukan terhadap mereka? Apakah ada yang membuat batas, menjaga jarak, tidak akan bertemu dan tidak akan bersama kembali? Ada orang Batak mengatakan bertemu di Tanorara, artinya bertemu di kuburan. Selama hidup tidak akan bersama. Tidak akan bersama dalam arti adat, tidak akan bersama dalam urusan kekeluargaan. Atau adakah memutuskan hubungan kerja? Selama saya di sini, dia tidak bisa di posisi ini dan di tempat ini mendapatkan kesejahteraan seperti ini. Adakah prinsip-prinsip seperti itu? Atau dia membuat suatu prinsip selama hidup dia bersama dengan anak cucunya,
tidak akan bertemu dengan musuhnya termasuk anak cucunya pun. Bahkan ada saya tahu sampai untuk membina hubungan pertemanan atau pernikahan pun di antara kubu yang berseberangan dipantangkan. Bapak Ibu, kalaulah itu kisah masa lalu, saya pikir kisah masa kini dengan adanya firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan untuk mengasihi sesama dan mengasihi musuh, kiranya permusuhan yang selama ini ada boleh kembali berdamai menjadi persahabatan yang sejati dan menjadi pertemanan yang baik di hadapan Allah, sama seperti kita sudah menjadi sahabat Allah yang tadinya menjadi seteru Allah. Demikianlah juga kita menganggap musuh yang tadinya kalau ada yang musuh, tapi saya berpikir saya tidak punya musuh selain daripada prinsip perbuatan yang tidak berkenan dengan Allah. Namun dengan pribadi saya tidak punya musuh, terkecuali kalau orang menganggap saya musuhnya, itu tidak masalah bagi saya. Tapi saya tidak menganggap kalau ada musuh saya, yaitu pribadi manusia. Nah, sekalipun misalnya ada musuh saudara, saat ini sama seperti Allah sudah menawarkan pengampunan kepada setiap manusia termasuk kepada kita, saya dan saudara, maka kita pun selalu memberikan pengampunan, ready siap memberikan kasih kepada setiap orang pun terhadap orang musuh atau yang berseberangan pendapat dengan kita. Ingatlah, perbedaan itu adalah suatu kekayaan. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar di antaranya adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Tuhan memberkati. Shalom.